Informasi pertama kita datang dari kawasan Mangga 2 Square Pademangan, Jakarta Utara yang terbakar. Sejumlah karyawan toko yang melihat banyaknya asap panik dan keluar menyelamatkan diri. Kepulan asap tebal keluar dari sebuah toko di kawasan pertokoan Mangga 2 Pademangan, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam ini keluar dari lantai 4 ruko yang menjual peralatan dan aksesoris komputer. Sejumlah karyawan yang mengetahui adanya kebakaran keluar dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena titik api yang berada di lantai 4 ruko. Menurut salah satu karyawan bahwa sempat terdengar ledakan seperti korsleting listrik disusul dengan kepulan asap. Awalnya kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dengar bunyi bum, bum, 2 kali, kita langsung keluar. Oh, di lantai berapa itu, Pak? Posisinya di lantai 3. Lantai 3. Ini gedung Agres saja atau ada PT lain gitu, Pak? Agres saja. Lantai 3 itu Agres? Ini semua Agres, Pak. Sampai atas, Pak. Semua Agres. Ada yang terjebak apa enggak, Pak, di dalam, Pak? Tadi masih ada, Pak. 2 orang, Pak, di dalam, Pak. Di dalam, karyawan ya, Pak? Karyawan. Ya? Tapi pintu... 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menetapkan penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens. Kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menonton karnaval yang melibatkan sound horeg. Belum diketahui pasti penyebab kematian ibu muda itu. Seorang perempuan yang meninggal ini bernama Ani Mutmainah, usia 38 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, yang meninggal dunia saat melihat karnaval sound horeg. Warga sekitar dan keluarga besar yang berduka langsung bertakziah di rumah Ani. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, Ani menonton karnaval sound horeg dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat menonton karnaval sound horeg tersebutlah Ani merekam pertunjukan sound horeg dan tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri. Ani langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pasirian, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Menurut pihak keluarga, Ani Mutmainah tidak memiliki riwayat penyakit dan dalam kondisi sehat saat menyaksikan karnaval. Pihak keluarga juga telah mengikhlaskan peristiwa kematian Ani. Meski belum diketahui pasti penyebab kematian Ani Mutmainah, atas peristiwa ini pihak pemerintah Kabupaten Lumajang akan lebih memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir, sebagai bagian dari kepastian yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaian, ya. Sementara itu, meski MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram sound horeg,
Namun pada kenyataannya masyarakat di Lumajang masih menggunakan sound horeg dalam kegiatan karnaval. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berkoordinasi dengan Kesbang Pol serta jajaran Polda Jawa Timur untuk menertibkan penggunaan sound system yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan penegasan soal sound horeg yang dianggap meresahkan di wilayah Jawa Timur. Menurut Emil Dardak, penertiban akan dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama dalam fokus penertiban, diantaranya batasan desibel yang sudah ditetapkan, kemudian dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system, serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, rute dan jam operasional di zona-zona tertentu. Ada 4 area yang menjadi perhatian. Pertama, bahwa batasan desibel yang berlaku dalam berbagai peraturan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ada pengaturan tentang dimensi kendaraan dan bagaimana itu harus mengikuti standar keamanan. Yang ketiga, tentunya juga berkaitan dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lainnya, ya, misalnya ada tarian atau apa itu bagaimana itu diatur. Yang keempat adalah rute dan jamnya, jadi zona merahnya di mana, tidak boleh lewat Vaskes, kalau di jalan kecil seperti apa, kalau di jalan protokol, jamnya saya lihat beberapa kali polisi sudah menertibkan kegiatan menggunakan sound system yang melampaui jam-jam yang diperkenankan. Itu saya sangat dukung penertiban yang seperti itu. Emil Dardak juga menekankan pentingnya penerapan aturan bukan hanya sekedar pembuatan peraturan di atas kertas. Sementara saat ini pemerintah sedang merumuskan strategi penertiban yang komprehensif, termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menanggapi fatwa haram sound horeg oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, di mana menurut Fadlizon pemajuan kebudayaan harus didukung, tapi tidak hanya dari satu sisi saja. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai fenomena sound horeg di wilayah Jawa Timur membutuhkan pertimbangan mengenai tempat serta ruang diskusi bersama antar pemangku kepentingan sehingga tidak merugikan berbagai pihak. Fadli menilai fenomena sound horeg yang juga merupakan wadah ekspresi ini membutuhkan keseimbangan dari berbagai sisi. Kementerian Kebudayaan mendukung segala sesuatu yang memajukan kebudayaan jika memang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku. Kita harus menyeimbangkan ya. Di satu sisi kita memang ingin ada pemajuan kebudayaan, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan, menghormati berbagai ya misalnya concern yang ada di masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan lah. Jadi tidak bisa hanya satu sisi. Jadi kita berharap ada introspeksi juga ya, dan juga waktu juga sangat penting ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian berlebihan, tetapi kita mendukung setiap upaya pemajuan kebudayaan. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan regulasi dan membentuk tim khusus untuk merespon fenomena sound horeg yang marak pada sejumlah daerah di Jawa Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, sound horeg ini terus jadi kontroversi meski Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram. Di pihak lain, para pengusaha sound horeg meminta agar fatwa tersebut dikaji lagi. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg.
MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan audio dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan asal untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Fatwa haram MUI untuk sound horeg didukung pemerintah daerah Jawa Timur. Pemerintah daerah meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Adanya fatwa haram dari MUI Jawa Timur mengundang reaksi para pengusaha sound horeg. Menurut mereka, fatwa haram sound horeg perlu dikaji kembali dan diharapkan ada kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun sound horeg juga salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu serta mampu menghidupkan ekonomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.